Gua khawatir kalau kalian gak bisa menonton video ini sampai akhir. Biar gue perjelas. Waktu gue kecil, sekitaran waktu SMP, gue punya nyokap yang sangat baik sama gue. Semua permintaan selalu dikabulin. Kadang satu hal yang selalu gue minta kalau misalnya gue ke mall itu, gue beli komik. Gue selalu beli komik yang banyak. Gue beli hampir 2-3 komik setiap kali gue pergi ke mall. Dan itu selalu gue konsumsi setiap hari. Banyak-banyak kadang gue baca ulang, terutama Doraemon, itu seru banget. Dan gue ngerasa ya mungkin pada masa dulu gak ada yang namanya TikTok ya. Tapi pada masa itu zamannya buat gue nonton komik itu adalah segalanya. Jadi gue baca komik terus dan terus dan terus dan terus. Gue mengkonsumsi hal-hal yang membuat gue seneng. Mungkin di TikTok, kalau misalnya kalian lagi nggak tahu mau ngapain, bukan baca komik lagi, tapi kalian scrolling. Kalau misalnya kalian tahu, dan mungkin kalian pasti ngalamin, kalau misalnya kalian scrolling TikTok itu benar-benar nggak ada masa habisnya gitu. Kalian mungkin bisa bangga, bisa bilang juga, gue bisa scrolling 4 jam non-stop mengkonsumsi konten-konten TikTok. Apa itu positif, apa itu negatif, kita gak pernah tahu. Namun kita terbiasa untuk mengkonsumsi suatu hal yang membuat kita senang. Atau misalnya sebuah cerita yang singkat kayak Doraemon. Atau enggak dengan TikTok yang hanya beberapa menit saja kontennya. Dan itu membuat kita menjadi sangat terbiasa dengan konten yang singkat. Mungkin kalian bisa bilang, ya elah cuman 1 jam doang sehari, let's say. Cuman beberapa menit doang sehari gue cuman pakai TikTok kalau misalnya lagi nunggu bus gitu contohnya. Dengan secara tidak langsung kalian mengajari otak kalian untuk terbiasa dengan konten-konten yang sangat cepat. Hasilnya apa? Kalian tidak bisa menyaksikan atau fokus dengan konten-konten yang lama, konten-konten yang durasinya panjang, konten-konten yang atau enggak sebuah bacaan yang panjang. Dan itu membuat kalian sulit, apalagi yang gak ada gambarnya. Atau mungkin zaman sekarang sebutnya yang gak ada gerakannya, gak ada teks-teks yang sangat pop out kayak Mr. Beast gitu ya. Atau gak ada footage yang membuat kalian engage dengan menontonnya. Lalu gue mau nanya, gue kepengen bertanya pada kalian, apakah ini hidup yang kalian ingini? Apakah kalian mau hidup dengan menyaksikan konten-konten yang cepat terus menerus sampai kalian tua? Mungkin kalian akan sebut gue lebay karena gak mungkin gue bakalan sampai tua gue masih konten TikTok gitu. Cuman kita gak pernah tahu. Let's say 10 tahun aja kita tarik garis. Apakah kita yakin bisa baca 1 buku? Gua rasa TikTok ini adalah sebuah media sosial yang sangat amat berbahaya. Mungkin kalian bisa cope itu kayak kalian menganggap itu sebuah hal yang wajar, tapi padahal itu hal yang sangat berbahaya. Mungkin kalian bisa cope kayak bilang, tapi konten-konten yang gue konsumsi itu sangat amat bermanfaat kok buat gue. Gue jadi tahu tentang ini, gue jadi tahu tentang itu, gue tahu belajar
tentang bagaimana bisnis itu bekerja, cara pajak itu bekerja, gue jadi tahu. Tapi gue kembali lagi ingin tanyakan, apakah itu membantu melakukan atau mengerjakan mission kamu, purpose kamu? Karena pada akhirnya besok hari juga udah pasti lupa lagi. Dan mungkin kalian tidak akan pernah melihat konten itu lagi. Gue sebagai orang yang pernah indulging atau membanjakan diri gue dengan konten-konten yang sangat cepat, itu membuat gue khawatir, membuat gue takut. Karena sebuah kenyamanan itu bisa menghancurkan progres laki-laki. Kenyamanan kita dalam scrolling secara terus-terusan, kenyamanan kita dalam diam lihat HP tanpa pedulin sekitar, scrolling. Oke, akhirnya nemu konten yang lucu, ketawa sebentar. Scrolling sampai berjam-jam. Gue khawatir banget, gentlemen, tidak mengaktifkan potensial yang ada di dalam hidup kalian. Segala kemungkinan yang bisa kalian dapatkan, status, uang. Gue khawatir masa depan kita hanya bisa fokus pada hal-hal yang sifatnya tuh flashy, cepat, yang gerakannya seru, atau enggak suaranya enggak kayak Mr. Beast. Gue yakin kalian pasti bisa berubah. Kalau misalnya kalian bisa nonton sampai sejauh ini, sampai full, I'm really proud of you. Gue bangga sama kalian karena kalian bisa berada menonton video ini dengan keyakinan bahwa kalian ingin berubah. Karena kalian capek mengkonsumsi TikTok seharian tanpa ada akhirnya, dimana kalian bisa scroll infinity tanpa kalian yang menentukan kapan itu harus selesai. Dan setelah kalian menyelesaikan TikTok pun, kalian gak mungkin bisa langsung mengerjakan pekerjaan yang berat, karena kalian sudah otaknya penuh dengan konten-konten TikTok. Kalau misalnya gue bisa kasih solusi, ada beberapa hal yang gue kepengen kasih ke kalian. Yang pertama adalah membuat tes kalian membuat poin-poin kalian yang apa yang ingin kalian harus kerjakan hari ini. Gak harus hal yang berat gitu ya. Kalau misalnya kalian ingin membuat website, kalian bisa mulai dengan prototipe kerangkanya dulu. Gak harus jadi sepenuhnya. Itu dalam kalian kerjakan dalam 1 hari. Jadi buat micro task yang membuat kalian fulfill dengan apa yang kalian kerjakan. Dan kalian bisa juga melakukan meditasi selama 10 menit setiap hari. Dan itu tuh tugasnya untuk apa? Untuk membuang konten-konten yang ada di dalam pikiran kalian, untuk menjadikan diri kita untuk terbiasa memiliki mindfulness, yang artinya adalah kuasa akan mindset kita sendiri. Jadi nanti hasilnya, harapan kedepannya adalah jika kalian terbiasa untuk berpikir, untuk tidak melakukan apa-apa, kalian bisa menolak untuk menonton Instagram. Karena kalian punya mindfulness itu, dan kalian tahu bahwa hal itu buruk untuk kalian. Yang ketiga adalah kalian mungkin delete TikTok kalian. Beneran, gua gak bisa menemukan satu hal yang terbaik yang kalian bisa temukan di TikTok.
Ya karena mungkin gue bukan pengguna TikTok ya. Jadi gue mungkin gak tahu apa fungsinya. Tapi gue ngerasa even tanpa gue punya TikTok pun gue bisa bahagia. Gue bisa mengucap syukur. Gue bisa berterima kasih atas hal-hal yang terjadi di dunia ini. Gue bisa tertawa dengan pulas. Gue ngerasa hidup ini penuh dengan makna. Apakah yang gue sebutin tadi itu ada ketika kalian membaca atau mengkonsumsi TikTok? Gue yakin kalian pasti bisa. I'm rooting for you.